ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Pada hari Luo Feng dikurung, di dalam pulau guntur alam semesta virtual, di sebuah istana yang benar-benar hitam yang mengeluarkan aura menakutkan. Di bawah istana, Kaisar Longjue berlutut dengan hormat di sana, kepalanya di tanah itu sendiri. Putra Si Huo terus membuat masalah dengan Yan sejati. Suara kuat yang tebal bergema di seluruh istana yang tak berujung, ada suara berderak, namun dia bodoh untuk menemukan masalah dengan Luo Feng, bagaimanapun juga dia adalah salah satu dari 10 bibit teratas yang diakui dari para jenius lainnya, untuk membuatnya menderita tanpa bukti. Masalah ini, itu lelucon. Di singgasana di atas, sesosok makhluk hidup jelek yang sepenuhnya ditutupi baju besi bersisik hitam dengan sepasang tanduk di kepalanya. Makhluk hidup bersisik tinggi dan kokoh ini duduk di sana, cakar kanannya sangat tajam, dia dengan santai menyentuh sandaran tangan, menciptakan indik telinga. Suara, dia mengeluarkan tekanan tak berbentuk yang terpancar di seluruh. Itu membuat orang bergidik dari dalam, itu membuat orang takut padanya. Jarinya dengan santai menggaruk sisanya, dia memerintahkan, beri perintah, lepaskan Luo Feng. Ya, Kaisar Longjue berlutut di sana, tidak melihat ke atas sama sekali. Dia langsung menghilang dari alam semesta virtual. Bintang Wulong, kastil megah tempat Kaisar Yanzu tinggal menyambut seorang tamu, Kaisar Longjue. Tan, kenapa kamu di sini? Kaisar Yanzu yang cantik sedang berbaring di kursi lantai 9, di sampingnya dua wanita roh fantasi yang cantik dan seksi sedang memijatnya. Dia duduk di tempat di mana dia bisa melihat keluar ke ruang tak berujung di luar, bahkan ke kejauhan. Jumlah barang terapung yang tidak terbatas. Kaisar Yanzu. Kaisar Longjue berjalan mendekat dan berkata dengan serius, puncak telah memberikan perintah untuk melepaskan Luo Feng. Atasan yang mana? Yanzu mendongak dan meliriknya. Atasan langsungku, Ksatria Yumo. Kaisar Longjue berkata. Mata Yanzu berkedut ketika dia mendengar nama itu. Alam semesta sangat luas, setiap pemimpin dan ksatria negara alam semesta masih sedikit jumlahnya, butuh waktu yang sangat lama bagi seseorang untuk dilahirkan atau diproduksi. Hanya ada sedikit, dan di antara mereka, ada perbedaan dalam peringkat dan posisi. Jika seseorang mengatakan pemimpin istana Tianxi adalah legenda, tinggal di dalam istana Tianxi, tidak bergerak selama triliunan tahun. Hanya mengandalkan namanya untuk mendominasi. Kemudian Ksatria Yumo adalah legenda berdarah. Namanya sepenuhnya dibangun di atas pembantaian dan pembunuhan, bahkan tubuhnya yang menakutkan tidak alami. Itu berubah setelah teknik yang dibuatnya sendiri mengubahnya menjadi konstruksi pembunuhan terbaik. Dia pasti dikenal di dalam perusahaan alam semesta virtual sebagai dewa kematian. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Kaisar Yanzu mengerutkan kening. Kaisar Yanzu. Longjue tersenyum, melambaikan tangannya agar dua wanita roh fantasi itu pergi. Yanzu menatapnya. Kaisar Longjue tersenyum, kami telah bersama untuk waktu yang tak terbatas, saya hampir tidak pernah melangkahi Anda. Namun, Luo Feng ini bagaimanapun adalah salah satu jenius yang sangat disukai dari generasi ini dalam perusahaan alam semesta virtual kami hanya kehilangan 10 juta elemen campuran, kehilangan kecil ini pasti tidak akan pernah sama dengan hilangnya seorang jenius mutlak. Terima kasih, mata Kaisar Yanzu berbinar. Dia bisa mendengarnya. Kaisar Longjue mengisyaratkan dia. Luo Feng adalah salah satu jenius luar biasa dari kumpulan jenius ini, mengacu pada semua jenius di Gunung Yuxiang saat ini, tanpa jaminan apapun, yang terbaik adalah tidak main-main dengannya. Kalau tidak, itu akan membuat marah eselon atas perusahaan alam semesta virtual. Haha, kalau begitu aku akan pergi. Kaisar Longjue tersenyum dan pergi. Yanzu bangkit secara pribadi dan mengirimnya pergi. Setelah beberapa saat, Yanzu kembali ke singgasana batu yang terbungkus dengan 9 kulit binatang kabut klan iblis. Dia berbaring di kulit yang lembut dan menutup matanya. Kaisar Longjue ini benar-benar licik, dia berperan sebagai orang baik di kedua sisi. Dia bergumam pada dirinya sendiri. 5 manajer semuanya mewakili 5 raksasa. Saat kesepakatan melebihi 1 juta elemen campuran, 5 elemen harus mengauditnya bersama. Selama periode waktu yang lama, secara alami mereka membentuk pemahaman mereka sendiri. Seperti kekuatan Kaisar Yanzu, membuat yang lain memberinya kelonggaran. Biasanya mereka tidak akan main-main dengannya. Seperti kesepakatan yang lebih kecil. Atau untuk berurusan dengan beberapa pang. Namun, melawan Luo Feng, Kaisar Longjue memiliki garis bawah. Seperti jika Yanzu bersikeras mengirimnya ke neraka penjara bintang 1, dia pasti tidak akan menyetujuinya. Namun selama Yanzu tidak melewati batas itu, Longjue secara alami akan membiarkan hal-hal tertentu meluncur. Tidak peduli apa, hubungannya dengan Luo Feng dangkal, dia akan membiarkan Yanzu melakukan apa saja selama itu tidak berlebihan.
Namun saat ada masalah besar yang terlibat, tidak ada yang akan bersikap lunak. Apapun yang melibatkan reputasi Leviathans, maka ini adalah hal-hal yang tidak akan mereka hindari. Masalah kecil mengunci Luo Feng hanyalah keributan kecil. Sayang sekali saya tidak menemukan bukti apapun. Mata Yan Zhu berkilat tajam. Jika aku bisa memalsukan bukti untuk menunjukkan bahwa itu adalah taktik Luo Feng, bahwa dia membunuh para penjaga itu dan mencuri hingga 10 juta elemen campuran dari mayat serangga, akan dibunuh, Truyan pasti akan marah. Hehe, benar Yan, jangan terlalu bangga sekarang. Ekspresinya sedikit melengkung. Saya memiliki kesabaran, saya pasti akan membuat Anda menderita, dan membunuh Anda. Selama saya mencapai ini, saya bersedia mati untuk itu. Matanya berbinar liar, orang selalu membiarkannya mendapatkan apa yang diinginkannya. Dengan kehadiran ayahnya, bahkan makhluk kuat pun ramah padanya. Cara hidup ini telah berlangsung selama puluhan juta tahun, itu sudah mendarah daging dalam dirinya. Sampai dia bertemu Kaisar Truyan, Yan sejati yang kejam dan pemberani, yang tidak pernah diserahkan kepada siapapun. Pukulan terbesarnya, berdiri berulang-ulang namun dikalahkan berkali-kali, bahkan diinjak-injak, itu telah menyebabkan dia menjadi gila. Saat itu dia bahkan melolong kepada ayahnya kata-kata itu. Bunuh Truyan, bunuh dia, jika dia tidak mati, aku akan mati. Aku tidak bisa hidup ketika dia masih hidup. Namun ayahnya, Ksatria Sihuo hanya mengirimnya ke neraka penjara bintang ke-9. Sebuah mimpi buruk selama 1000 tahun. Di dalam neraka penjara selama 1000 tahun, banyak pukulan jauh lebih buruk daripada apa yang telah dilakukan oleh Truyan kepadanya, itu benar-benar seperti neraka. Namun pukulan itu membuatnya semakin membenci Truyan, dia percaya bahwa semuanya karena Truyan, sumbernya adalah dia. Ketika dia keluar dari penjara, dia menjadi lebih mantap, namun jauh di lubuk hatinya dia masih sangat percaya pada satu targetnya. Buat Truyan menderita, bunuh dia. Aku ingin membuatnya merasa takut, menyesal, dan menderita karena aku. Jika aku mencapainya, aku akan mati tanpa penyesalan. N. Kaisar Yan Zhu berbaring di singgasananya dan berkata dengan lembut. Siluet iblis muncul, menguasai. Siluet itu membungkuk. Pergi ke rumah Luo Feng, bumi. Yan Zhu memerintahkan, kamu tidak perlu melakukan apa-apa, sembunyikan saja salah satu kristal abadiku di sana, pergi sekarang. Ya Tuan, sosok iblis itu menjawab dengan hormat. Weng, lampu hijau giok menyelimuti area itu dan ruang berdesir. Jalur luar angkasa langsung muncul dan menghilang, sosok iblis telah meninggalkan bintang Wulong melalui teleportasi negara dewanya. Kaisar Yan sejati, aku abadi, aku punya waktu, mari kita pelan-pelan. Dia tersenyum-senyum yang sempurna. Istana gerimis. Luo Feng duduk bersila di dalam, kesadarannya di dalam dunia internalnya. Dalam dunia internal yang luas, Luo Feng berpakaian hitam mengambang di atas laut yang tak berujung. Pulau Klan Serangga, bentuk. Luo Feng berpakaian hitam menunjuk ke laut yang tak berujung, segera air mulai bergolak dan melolong, dengan suara berderak, mereka terbelah dan energi dunia murni berkumpul, 100.000 km area laut telah menjadi energi dunia tanpa akhir, setelah itu mereka berkumpul untuk membentuk batuan terus-menerus. Energi dunia tak berujung di udara mengalir masuk. Dalam sekejap, sebuah pulau dengan diameter 100.000 km terbentuk, ada lumpur, rumput, gunung, ngarai, sungai Del, itu adalah dunia benua yang sangat normal. Alina, mulai hari ini, kamu akan tinggal di sini. Luo Feng berpakaian hitam memerintahkan, memegang cincin dunia, Alina ada di dalam, memindahkannya dari benua tengah ke pulau baru ini. Ya Tuan, Ratu Alina dan sarang induknya mendarat bersamaan di pulau itu. Ini adalah 300 unit Lord Bakken unit, dari perkiraan saya, Anda seharusnya dapat menghasilkan 3 juta prajurit bak lapis baja harimau. Dia berkata, mengambil sejumlah besar mayat serangga dari dunianya, bahkan di dalam dunia internalnya, Luo Feng tidak bisa berteleportasi, tidak dapat langsung membawanya dari pusat benua, dia harus menggunakan perangkat penyimpanan untuk membawanya. 300 unit, Alina penasaran. Setiap unit mayat bak tuan sektor terbuat dari 100.000 mayat bak tuan sektor. Luo Feng menjelaskan, sejumlah besar mayat yang menumpuk di sampingnya, itu menjadi gunung yang terbentuk dari 30 juta mayat Lord Pinnacle Bak Sektor. Wow, mata Ratu berbinar, dia semakin bersemangat. Bagaimana kecepatanmu dalam memproduksi serangga lapis baja Raja Puncak Sektor? Luo Feng bertanya. Saya bisa menghasilkan 10 sehari. Dia berkata, setiap bak Lord Pinnacle Sektor memiliki jumlah energi yang luar biasa, karenanya kecepatannya lambat. Jika itu membuat bak tingkat bintang, saya dapat menghasilkan mereka tanpa batas dari gua di sarang ibu saya. 10 hari, lebih dari 3.000 setahun. Ini akan memakan waktu 300 tahun untuk menghasilkan 1 juta tentara penguasa sektor. Bagaimanapun pelatihanku akan memakan waktu lama. Luo Feng mengangguk, kalau begitu kamu harus mulai sekarang.
Ya Tuan, Ratu Alina jelas sangat bersemangat dengan antisipasi. Dia terbang di dalam sarang induk, setelah itu bola bundar setinggi lebih dari 800 meter melayang ke langit, menyelam ke Gunung Mayat. Ia mulai memproduksi. Luo Feng yang berpakaian hitam memperhatikan dalam diam. Setelah lebih dari 2 jam, Gunung Mayat sedikit berguncang, dan serangga jahat setinggi lebih dari 10 lantai memanjat keluar, ditutupi dengan baju besi yang sangat tebal, kuat dan pemberani. Serangga lapis baja Raja Puncak Sektor ini melompat turun ketika melihat Luo Feng. Dengan gemuruh itu mendarat di tanah, itu sangat hormat sebelum Luo Feng. Serangga lapis baja harimau pertama. Mata Luo Feng dipenuhi dengan kegembiraan. Sejuta tentara Tuan Sektor. Luo Feng tampak seperti sedang menatap serangga lapis baja penguasa sektor harimau dalam jumlah tak terbatas, darahnya mendidih di dalam saat dia mengantisipasi dengan penuh semangat. Adapun untuk mendapatkan mayat dari puing-puing Starfield Wulong, Luo Feng tidak merasa menyesal dari itu. Ketika seseorang mencapai tingkat stabilitas mental seperti Luo Feng, seseorang akan melihat semuanya dengan jelas, seperti untuk mengetahui dirinya sendiri, dia melihat melalui kekacauan, dia tidak akan menipu dirinya sendiri. Hati seperti cermin, melihat dengan jelas menembus lumpur. Mengenal diri sendiri dan tetap setia. Luo Feng jelas pada dirinya sendiri, sejak dia meninggalkan bumi untuk menjelajahi alam semesta, sebagai yang terkuat di bumi, terutama dengan semua penipuan di alam semesta, melihat keluarga kuno dihancurkan, seluruh planet diperbudak, bahkan ras tanduk emas tunduk, keengganan dan ketidakbahagiaan mereka dari dalam tulang mereka. Luo Feng merasakan bahaya. Aku harus kuat. Saya harus memberikan segalanya, berjuang untuk akar saya. Jika akarnya mati, bagaimana daunnya bisa bertahan? Saat itu ketika Luo Feng memutuskan untuk mengorbankan dirinya dengan binatang bertanduk emas, dia telah mengambil bumi untuk menjadi akarnya. Mungkin dia kuat dan telah jauh melampaui seluruh bumi. Bagaimanapun akarnya adalah bumi. Jika bumi binasa suatu hari nanti, dengan semua rekannya sekarat, apa arti hidupnya dalam kesendirian setelahnya? Luo Feng tahu dirinya. Kembali ketika dia mengorbankan jiwanya untuk melawan binatang bertanduk emas, dia sudah mengetahuinya. Dia harus menjadi penjaga. Dia harus melindungi rumahnya, akarnya bumi. Kemajuan yang tidak pernah berakhir. Saya harus terus menjadi lebih kuat, saya akan memberikan segalanya. Matanya seperti pisau, kokoh dan menusuk. Jalan untuk menjadi kuat dapat mengakibatkan banyak situasi, seperti upaya pembunuhan dari pembunuh klan serangga, api abadi yang merusak diri sendiri dan menghancurkan sejumlah besar mayat serangga. Dalam keadaan seperti itu, Luo Feng dengan mudah membuat keputusan untuk mengambil 300 unit mayat serangga. Itu mungkin tidak berpengaruh apapun ke seluruh Starfield Wulong, namun untuk pertumbuhannya, itu adalah manfaat besar, dan itu tidak membahayakan siapapun. Mengapa tidak? Apapun yang merugikan orang lain, jarang dia lakukan. Namun jika itu melibatkan kelangsungan hidup bumi, bahkan jika itu berarti beberapa nyawa tak berdosa, dia akan membantai tanpa ragu-ragu. Dia tahu hatinya sendiri, melakukan sesuatu tanpa ragu-ragu, langsung ke intinya. Mengambil mayat serangga itu, menyembelih, jadi apa? Mengenal diri sendiri, tetap setia padanya. Hanya dengan hati yang teguh, tidak terpengaruh oleh pengaruh luar. Apakah itu menjadi iblis yang membantai, atau orang baik yang sempurna, atau orang jahat? Selama seseorang setia pada hatinya, dia akan melangkah jauh dalam pelatihannya. Meski begitu, jalan ini masih penuh dengan bahaya, seperti bagaimana Luo Feng hampir mati kali ini. Pak, ada ketukan di pintu istana. Luo Feng, kamu bisa keluar. Suara Kaisar Long Jue bergema. Luo Feng yang sedang duduk bersila di dalam istana gerimis membuka matanya bersinar dengan gembira. Gemuruh, pintu istana gerimis terbuka saat dua penjaga sektor menggunakan kekuatan mereka untuk mendorongnya. Perlahan pintu itu terbelah dan Luo Feng lapis baja perak berjalan keluar sambil tersenyum. Luo Feng, kamu menderita kali ini. Kaisar Long Jue berjalan mendekat. Tidak apa-apa, Luo Feng tersenyum. Kaisar Yanzu itu hanyalah orang dari dojo kapak besar. Aku tidak percaya dia bisa melakukan sesuatu yang drastis. Haha, Kaisar Long Jue tertawa keras, tawanya bergema di seluruh lorong. Kata-katamu benar, tidak peduli apa, kamu masih anggota perusahaan alam semesta virtual kami. Dan kamu adalah korban kali ini, tindakannya serius. Jatuh ke laut. Luo Feng memandang Dylan di sampingnya. Dylan, aku siap memasuki Wulong Starfield. Lagi, Dylan tercengang. Saya sudah membayar barang senilai 1 juta elemen campuran, haruskah saya tinggalkan saja? Luo Feng bercanda. Kaisar Long Jue mengangguk, itu sudah pasti. Kali ini, saya pribadi akan menemani Anda dan menjadi pemandu Anda. Bagaimana itu bisa terjadi? Luo Feng terkejut. Kenapa tidak? Kaisar Long Jue bertanya, kapan kamu ingin pergi? Aku tidak ingin membuang waktu, bagaimana kalau sekarang? Luo Feng mengangguk. Oke, kalau begitu kita pergi sekarang.
Kaisar Long Jue membawa dua pemandu berjubah putih untuk mengikuti Luo Feng di sebuah kapal, menuju wilayah di Bintang Wulong di mana mereka menyimpan mayat serangga yang tak ada habisnya. Bas! Ruang berdesir dan sebuah kapal muncul, pintu kabin terbuka, Luo Feng, Kaisar Long Jue dan dua pemandu berjubah putih terbang keluar. Ah, ini tempat aku diserang? Luo Feng melihat koordinat di komputer kuantum pergelangan tangannya, terkejut, kami langsung bepergian ke sini? Saya ingat terakhir kali saya di sini, dua pemandu harus terlebih dahulu membawa saya ke wilayah kosong terlebih dahulu sebelum terbang perlahan di atas. Itu aturan normal. Kaisar Long Jue menggelengkan kepalanya, aku tidak perlu mengikuti itu. Wilayah penyimpanan Starfield Wulong melarang mayat hidup masuk, namun setelah Luo Feng diserang terakhir kali, Long Jue telah membawa Dylan langsung masuk. Kaisar Long Jue dan manajer lainnya memiliki otoritas khusus. Hehe, Luo Feng melihat sekeliling, tanda-tanda ledakan dari nyala api yang tidak mati semuanya hilang, sejumlah besar unit mayat bak tuan sektor telah memenuhi area itu dengan tertib. Kaisar Long Jue, baru sehari, sudah ada yang seperti itu. Perubahan di sini. Haha. Kaisar Long Jue bertanya, berapa banyak dari 200 unit yang telah kamu lihat? Setengah dari itu, kata Luo Feng. Kalau begitu aku akan membantumu menyelesaikannya dan setelah melihat semua 200 unit, kamu bisa memilih. Kaisar Long Jue berkata. Luo Feng membalik tangannya dan segera 200 kartu logam melayang keluar, dengan pikiran, 200 ini menjadi satu tumpukan besar dan tumpukan kecil ini untuk unit yang belum pernah saya lihat. Ah, Kaisar Long Jue meliriknya, dengan cepat menentukan rute menonton tercepat. Kalau begitu ayo kita keluar. Kaisar Long Jue berkata. Dia membawa Luo Feng dengan dua pemandu dan mulai terbang di jalur Bintang Wulong. Setelah setengah hari, mereka menyelesaikan unit yang tersisa dan setelah melewati semua 200, Luo Feng memiliki gagasan tentang 100 teratasnya. Meskipun saya sudah memiliki 300 unit mayat, masih belum ada cahaya di ujung terowongan, membeli 100 unit tambahan ini tidak akan sia-sia. Luo Feng berpikir, secara bersamaan dia berbalik untuk tersenyum pada Kaisar Long Jue, berkata, Kaisar Long Jue, saya sudah memilih 100 unit yang saya inginkan. Ah, dia memandang Luo Feng, 100 yang mana? Ini. Dengan flip tangannya, ia menghasilkan 100 kartu logam. Kaisar Long Jue melirik mereka dan dengan cepat membandingkannya dengan informasi yang dia miliki, dia tampak terkejut pada Luo Feng, mengesankan, mayat penguasa sektor ini semuanya hancur berantakan dan sulit dibedakan satu sama lain, 100 unit yang Anda pilih, menurut kualitasnya, memang 100 yang terbaik. Bahkan informasi departemen internal tidak bisa terlalu spesifik. Lagi pula tanpa pemeriksaan individu yang cermat dari masing-masing tubuh, dengan hanya diferensiasi paling dasar, seperti barang tingkat atas, tingkat menengah dan tingkat rendah, ini semua informasi yang dilakukan oleh departemen internal untuk mendapatkan beberapa manfaat, namun pilihan Luo Feng telah memilih semua yang teratas. Barang tingkat, dengan beberapa di tingkat menengah. Ketika Kaisar Long Jue memberikan Luo Feng kartu logam, itu dicampur dengan semua 3 level. Bisakah kamu tidak tega menjual ini padaku? Luo Feng tersenyum. Tentu saja tidak. Kaisar Long Jue berbalik dan melemparkan 50 kartu kedua pemandu. Kalian berdua, masing-masing bawa 50 unit ini. Ya, dua pemandu berjubah putih membungkuk hormat dan menjadi berkas cahaya, menyebar dan mencari di kejauhan. Luo Feng, kita hanya perlu menunggu. Dia berkata. Luo Feng mengerutkan kening. Kaisar Long Jue, aku ingin tahu, pembunuh Kasei itu, apakah kamu menemukan sesuatu padanya? Siapa yang ingin membunuhku? Kami telah menemukan sesuatu, namun masih dalam proses penyelidikan. Kaisar Long Jue melambaikan tangannya dan sebuah kapal muncul, pintu kabin terbuka, ayo masuk dan bicara. Luo Feng mengangguk dan mengikutinya masuk. Setelah beberapa saat, di medan bintang Lanhai negara alam semesta Taijin yang jauh, ada planet kehidupan yang sangat normal, planet Bomo, riak muncul di ruangnya dan sebuah kapal berbentuk cakram hitam muncul. Bagian tengahnya terbuka dan 3 siluet terbang keluar. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berbaju ungu, dia mengeluarkan riak energi hukum yang menakutkan, dia melambaikan tangannya dan menjaga kapal, memerintahkan, kita harus menangkap target, tidak ada kesalahan. Ya, 2 prajurit lapis baja hitam membungkuk hormat. Kepala keluar, orang tua itu memerintahkan, segera kedua dengan cepat terbang ke planet Bomo. Planet Bomo adalah planet dengan diameter 18.219 km, kadar oksigennya mencapai 36% dari seluruh udaranya, suhu seluruh planet berfluktuasi, bahkan di tempat yang sama pada hari yang sama, pagi bisa minus 30 derajat, sore bisa 50 derajat. Atau 60, namun kemampuan adaptasi manusia sangat mengagumkan. Planet ini memiliki populasi sekitar 22 miliar. Dan hari ini, ada 3 prajurit, 1 guntur abadi dan 2 puncak penguasa sektor yang memasukinya.
Sistem alam semesta virtual telah mengkonfirmasi lokasinya. Pria tua lapis baja ungu itu berdiri di lantai atas gedung pencakar langit, menatap kota di bawah, memerintahkan dengan dingin, targetnya ada di kota ini, temukan dia dan bawa dia ke sini. Ya Kapten, Tuan Dua Sektor membungkuk dengan hormat. Keduanya secara bersamaan melepaskan energi dunia mereka dan dengan mudah menelan kota besar yang luasnya lebih dari 100 km, apapun yang terjadi di kota itu. Kejahatan dalam kegelapan, kehidupan baru lahir di rumah sakit, pertengkaran pasangan, kasih sayang, pelatihan prajurit yang lebih lemah keras, apapun yang ada. Semuanya sangat jelas, target terkunci. Tuan Dua Sektor mengkonfirmasi lokasi target secara bersamaan. Di dalam gedung pencakar langit tua, ada seorang pria berambut hijau mengenakan helm transfer kesadaran, terhubung ke jaringan alam semesta virtual. Penguasa Sektor 2 segera menjadi seberkas cahaya dan terbang melewati jarak puluhan km, mencapai ruangan kecil itu dan dengan mudah menangkap pria berambut hijau itu. Kapten, kita sudah. Transmisi Tuan Sektor baru saja dimulai ketika tiba-tiba, energi yang sangat menakutkan meledak dari bawah tanah kota, bergemuruh seluruh kota langsung menjadi debu. Setelah itu energi itu sepertinya langsung menelan seluruh planet, apakah itu laut, daratan, gunung, mereka semua terbelah. Terpisah, ledakan di inti tengah planet mengoyak ruang itu sendiri. Seluruh planet kehidupan langsung menjadi bencana. Di ruang atas, gemuruh. 3 siluet bergegas melalui puluhan ribu km berdiri di atas, menatap planet Bomo, puing-puing dan debu planet yang tak ada habisnya melayang. Planet ini telah dibajak dengan parah, penghuninya paling banyak hanya bintang level 9, mereka tidak dapat menghindari ini di semua. Kapten, dua Raja Sektor memiliki darah di bibir mereka, tubuh mereka pulih dengan cepat saat mereka melihat kapten mereka. Targetnya mati, timahnya hilang. Pria tua lapis baja ungu menatap planet ini, ayo pergi. Tuan Dua Sektor melihat planet kehidupan, menghela nafas. Mereka duduk di kapal alam semesta dan pergi. Meninggalkan planet Bomo yang berantakan, 22 miliar penduduk, tidak ada yang selamat. Bintang Wulong. Di dalam wilayah mayat bak Tuan Sektor, sebuah kapal berhenti di dalam jalur luar angkasa. Luo Feng. Kaisar Longjue berlari ke tempat istirahat. Hua, pintu terbuka. Kaisar Longjue. Luo Feng menatap Kaisar Longjue dengan curiga. Kami baru saja mendapat kabar. Ekspresinya berat dan serius. Perusahaan dunia maya kami memeriksa tindakan dan gerakan Kasei sebelumnya di jaringan alam semesta virtual, seperti suratnya, percakapan, Kami akhirnya menemukan petunjuk yang sangat kecil dan mengikutinya. Kami bersiap untuk menangkapnya. Seorang tokoh penting. Namun selama penangkapan, planet tempat dia berada meledak begitu saja dan 22 miliar penduduknya terbunuh. Apa? Ekspresi Luo Feng berubah. 22 miliar. Kaisar Longjue menganggukkan kepalanya dengan berat. Ya, menurut interaksi kita dengan ras lain sebelumnya, metode kejam seperti itu seharusnya berasal dari organisasi penyusupan klan serangga. Klan serangga, ekspresi Luo Feng berubah. Dia mengangguk, klan serangga mahir dalam menyerang dan mengendalikan jiwa dari banyak bentuk kehidupan, maka organisasi penyusupan mereka sulit untuk ditangani, dan saat ada masalah dengan pion mereka akan segera memotongnya dan mengorbankan segalanya, sementara itu menuntut balas dendam mereka. Menyebabkan seluruh planet menjadi bencana, ini adalah bentuk balas dendam. Namun terlepas dari itu, kita masih harus memeriksa petunjuknya, bahkan jika kita gagal ratusan hingga ribuan kali, selama kita berhasil sekali, kita akan dapat membuat kerusakan besar pada organisasi yang telah menghabiskan banyak sumber daya untuk membangunnya. Luo Feng menarik napas dalam-dalam. 22 miliar orang, semua kehidupan di planet kehidupan. Semua pergi seperti itu. Pertukaran antar ras memang brutal. Kamu harus berhati-hati, jelas kamu sudah ada di daftar pembunuhan mereka. Kaisar Longjue menekankan. Saya mengerti, Luo Feng mengangguk dengan serius. Klan serangga, dia tidak berharap untuk mendapatkan sarang induk dan setelah diincar oleh klan serangga itu sendiri, tentu saja keduanya tidak ada hubungannya sama sekali. Tidak peduli siapa itu atau ingin aku mati, mereka dapat terus bermimpi. Bahkan jika aku mati, aku akan memastikan aku memukul mereka dengan keras sebelum aku melakukannya. Luo Feng dengan cepat merenungkan cara terbaik untuk menangani upaya pembunuhan klan Bak. Kecepatan perhitungan komputer kuantumnya memungkinkannya untuk memikirkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Misalnya membiarkan klan Mosa membawa inti utama dan tinggal di tempat yang aman saat tubuh bumi menjelajah, ini sepertinya cara yang paling aman, namun dia langsung mencoretnya. Jika tubuh buminya terbunuh satu kali, banyak yang akan berpikir bahwa dia benar-benar mati, perusahaan alam semesta virtual akan mengetahui hal ini juga. Dan jika hal seperti itu terjadi dan dia menciptakan lagi tubuh bumi, Luo Feng lain akan muncul.
Bahkan seorang idiot pun akan tahu ada sesuatu yang terjadi dengan Luo Feng. Seorang penguasa domain tidak akan pernah memiliki tubuh yang abadi. Hanya jika saya menjaga inti utama saya akan dapat menghadapi situasi seperti itu. Namun itu juga memiliki bahaya. Luo Feng merenung. Setelah merenung selama 3 detik, Luo Feng sudah memberikan jawabannya, itu yang terbaik yang bisa dia pikirkan saat ini. Begitu saja. Luo Feng mengangguk. Setelah mengobrol dengan Kaisar Long Jue sebentar, Long Jue kembali ke kamarnya sendiri. Lagi pula, 2 pemandu berjubah putih membutuhkan waktu sekitar 3 hari untuk mengumpulkan 100 unit mayat serangga. Luo Feng dan Long Jue secara alami tidak akan mengobrol selama 3 hari, mereka kembali ke kamar mereka untuk beristirahat. Di dalam ruangan, Luo Feng duduk di kursi dan mengirimkan seutas kesadarannya ke jaringan alam semesta virtual. Wilayah primal Gunung Yuxiang, ruang belajar Luo Feng. Dia duduk di depan mejanya dan melihat ke laptop, memasuki folder harta karun dan layar yang ditampilkan, teknik, senjata, harta karun, senjata teknologi, bahan, peralatan, bentuk kehidupan, dan hal-hal khusus lainnya, 8 kategori. Luo Feng segera membuka harta karun itu. Map. Dia dengan cepat menemukan dunia. Villa dunia, elemen campuran 0,02-0,1. Rumah dunia, 0,1-0,3 elemen campuran. Sabuk dunia 0,3-3 elemen campuran. Cincin dunia 0,5-10 elemen campuran. Jenis yang berbeda semuanya memiliki detail spesifik. Ini adalah item dengan dunia di dalamnya. Semakin besar ukurannya, semakin murah harganya. Sama seperti ujian pertama Luo Feng dari aliansi tentara bayaran alam semesta, dia memasuki dunia itu di dalam villa itu. Seluruh dunia ada di dalam villa itu. Untuk mengompres seluruh dunia, tentu saja yang lebih kecil harus mengompresnya, semakin sulit. Sabuk yang mampu menampung seluruh dunia di dalamnya. Jika seseorang ingin memasukkan seluruh dunia ke dalam sebuah cincin, maka bahan yang digunakan harus jauh melebihi sabuk. Karena itu, biaya untuk menciptakan dunia tidak terlalu tinggi, para penguasa sektor dan di atas semuanya bisa melakukannya. Satu-satunya hal adalah ukurannya. Namun, untuk membuat cincin dunia, ini adalah yang paling mahal. Bahkan yang termurah di dalam harta karun perusahaan dunia maya adalah 0,5 elemen campuran. 0,5-10 elemen campuran, ini mewakili ruang yang berbeda di dalamnya. Yang terkecil adalah dunia dengan luas 10 km. Yang terbesar adalah 100 juta km. Dan cincin yang dia berikan di medan bintang Wulong adalah area 100 km. Harga cincin itu sekitar 1 elemen campuran. Kepada klien yang membayar hingga 1 juta elemen campuran, memberikan cincin dunia bukanlah apa-apa. Adapun gunung sampah itu terlalu banyak untuk ditangani. Namun, harga cincin dunia berkali-kali lebih mahal daripada cincin luar angkasa. Karena cincin ruang angkasa, hampir semua tingkat alam semesta memilikinya, bahkan tingkat bintang memilikinya. Namun, seorang prajurit puncak penguasa sektor rata-rata akan memiliki kekayaan sekitar 10 elemen campuran. Biasanya mereka akan menghabiskan setengahnya untuk pelatihan, senjata, baju besi, teknik dan sebagian darinya di kapal. Bagi mereka untuk menghabiskan 10% dari itu untuk kapal. Cincin dunia tidak mungkin, mereka lebih suka menggunakan dunia internal mereka sendiri, menciptakan rumah dunia di dalam. Ketika mereka menjadi abadi, mereka kemudian dapat menggunakan bahan yang lebih berharga dan menyerap rumah itu menjadi cincin dunia. Karena itu, di bawah level abadi, sangat sedikit yang benar-benar menggunakan cincin dunia, kecuali mereka memiliki latar belakang atau kekayaan yang besar. Beli cincin dunia, model F10, lebar dan tinggi 100 juta km. Luo Feng dengan cepat memerintahkan. Anggota wilayah primal mendapat diskon 30%, mereka hanya perlu membayar 7 elemen campuran. Yang mulia Luo Feng, lokasi Anda dipastikan berada di Starfield Wulong, kami akan segera mengirimkannya ke sana. Suara seorang wanita lembut terdengar. Tidak perlu saat ini, ketika saya meminta Anda untuk mengirimkannya, Anda bisa melakukannya. Luo Feng memerintahkan. Ya, yang mulia Luo Feng. Menutup laptop, dia mengungkapkan senyuman. Dengan cincin dunia ekstra besar, ketika dia meninggalkan area penyimpanan Starfield Wulong dan mendapatkannya, rencananya bisa dimulai. Klan serangga, ingin membunuhku? HMPH, aku lebih suka berhibernasi selama 1.000.000 tahun daripada mengikuti langkah para jenius itu. Luo Feng berpikir, persentase orang jenius yang jatuh sangat tinggi. Salah satunya karena jalan untuk menjadi kuat itu sendiri sangat berbahaya. Kedua, orang jenius iri, dengan klan lain yang mencoba membunuh mereka, kekuatan apapun dalam setiap ras akan menghadapi bahaya. Setelah kejadian ini, Luo Feng bahkan lebih berhati-hati. Pada hari keempat setelah 2 pemandu berjubah putih pergi mencari mayat klan serangga, mereka akhirnya kembali. Pintu kabin kapal terbuka.
Yang mulia, keduanya berdiri di angkasa dan membungkuk hormat pada Kaisar Longjue. Kau membawa mereka? Longjue memandang mereka. Ya Tuan, dua langsung mengambil semua mayat yang mereka cari. Ruang kosong di samping tiba-tiba memiliki dua gunung mayat, keduanya setinggi 10 km. Luo Feng melihat kedua gunung yang mengambang di sana, menganggukkan kepalanya. Setelah itu dia menyerap mereka ke dunia internal ini, karena tindakan menyerap ke cincin dunia dan dunia internalnya persis sama, memicu riak dunia. Oleh karena itu saat itu dia telah menempatkan sarang induk ke dalam dunia internalnya dan sekarang menjadi gunungan mayat serangga. Luo Feng, dengan mayat di tangan, tidak ada masalah lagi, ini adalah 100 unit yang kamu pilih. Longjue tersenyum pada Luo Feng. Haha, tentu saja tidak ada masalah. Luo Feng mengangguk dan tersenyum. Adapun 100 kartu logam lainnya, dia sudah mengembalikannya ke Kaisar Longjue. Dengan mayat di tangan, apakah kamu ingin pergi ke gunung sampah untuk mencari harta karun? Longjue memandang Luo Feng, sebenarnya, dia menemani Luo Feng hanya karena kebiasaan dan sopan santun, dia tidak akan menyinggung siapapun dengan kekuatan apapun, beberapa hari terakhir ini tidak berarti apa-apa baginya. Namun jika Luo Feng memutuskan untuk pergi mencari harta karun, itu akan memakan waktu lebih lama. Luo Feng secara alami melihat melalui niat Longjue, tersenyum, jarang aku datang ke sini, dan dengan cincin dunia yang kamu berikan kepadaku, aku pasti harus pergi mencari harta karun di gunung sampah. Bagaimanapun Kaisar Longjue, kamu sudah menemaniku. Cukup untukku beberapa hari terakhir ini. Dua pemandumu akan cukup ketika aku pergi mencari harta karun. 6. Itu bagus. Kaisar Longjue mengangguk tanpa ragu-ragu. Kalian berdua ikuti Luo Feng, ingat, saat kalian menemukan orang lain yang dekat di peta, segera pergi. Tidak ada yang bisa dekat dengan kalian semua. Kaisar Longjue menekankan. Ya Tuhan, dua memenuhi. Kalau begitu aku akan pergi, aku berharap yang terbaik untukmu mendapatkan harta surgawi. Longjue tertawa terbahak-bahak, serangan dari sebelumnya, keberuntungan begitu saja, keberuntungan akan datang setelah yang buruk. Setelah diserang di Wulong Starfield, ini adalah insiden yang belum pernah terjadi dalam 100 juta tahun terakhir. Ini kemungkinannya bahkan jauh lebih rendah daripada mendapatkan harta karun di gunung sampah. Luo Feng juga berkata demikian, bahkan jika sebuah serangan bisa terjadi, sepertinya mendapatkan harta karun itu mungkin. Haha, kalau begitu aku akan pergi. Kaisar Longjue mengangguk. Setelah itu dia duduk di kapalnya dan dengan cepat menjadi seberkas cahaya di antara jalur ruang angkasa yang jauh. Dua pemandu berjubah putih berdiri di samping Luo Feng dengan hormat. Salah satu dari mereka berkata, Yang mulia, ada gunung sampah di seluruh Starfield Wulong, di mana Anda akan memulai pencarian Anda? Mari kita pergi melalui perjalanan alam semesta dan secara acak memilih tempat. Luo Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tempat di mana aku baru saja diserang ini mungkin adalah wilayah sialku. Duduk di kapal, Luo Feng kemudian secara acak memilih tempat. Setelah bepergian beberapa saat, mereka menemukan beberapa gunung sampah. Tanpa pergi ke sana, dia tidak akan tahu. Luo Feng mendapat kejutan saat memasuki pegunungan, itu dipenuhi dengan sisa-sisa yang tidak berharga. Tentu saja meskipun mereka dianggap tidak berharga, mereka masih jauh lebih berharga daripada berlian bumi. Ini masih sisa-sisa perang wilayah luar. Namun bahkan jika itu memenuhi seluruh cincin dunia area 100K, itu mungkin bahkan tidak akan bernilai 0,1 elemen campuran. 0,1 elemen campuran bagaimanapun juga mampu membeli galaksi normal. Perburuan harta karun, itu semua tergantung pada keberuntungan. Ayo pergi, perjalanan alam semesta. Luo Feng dalam suasana hati yang baik, hampir seperti dia sama sekali tidak terpengaruh oleh pembunuhan atau Kaisar Yanzhu sebelumnya, ini juga merupakan tampilan pelatihan kondisi mentalnya. Ke titik pemberhentian terdekat, Luo Feng memerintahkan. Ya, Yang Mulia Luo Feng. Dua pemandu berjubah putih mematuhi, kapal segera kembali ke alam semesta yang sebenarnya. Wilayah sekitarnya sebagian besar kosong, di kejauhan ada barang-barang yang tak ada habisnya, di antara mereka kadang-kadang ada gunung sampah yang megah, ukurannya menjulang di atas barang. Luo Feng mengerutkan kening. Dia bisa merasakan panggilan samar dari suatu tempat, itu memasuki seluruh tubuhnya, setiap sel di dalamnya mulai mendidih. Apa yang sedang terjadi? Luo Feng menatap ke kejauhan. Ke arah itu, rasanya seperti ada medan magnet yang bekerja di tubuhnya.